Wing Chun 葉問。Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Nah, seperti tayangan di awal teman-teman lihat, maka hari ini saya akan membahas sedikit tentang boneka kayu yang ada di sebelah saya. Ya. Nah, malam hari ini saya ditemani oleh Pak Freddy dan juga saudara Michael, ya, terus juga dengan saudara Prima, kameramen yang tadi di awal juga mempraktekkan gerakan boneka kayu versinya Wing Chun Harmony Indonesia, khususnya di bawah bimbingan saya. Ya, nah nanti saya akan lebih jelaskan kenapa saya sebutnya adalah boneka kayu versinya saya. Ya, jadi bukan versinya dalam konteks Wing Chun Harmony Indonesia secara keseluruhan. Nah, nanti ya Pak Freddy, kemudian saudara Michael, juga saudara Prima akan mempraktekkan beberapa gerakan foam yang tadi sudah dipraktekkan oleh saudara Prima di awal. Ya, sambil saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita latihan boneka kayu. Nah, kenapa saya munculkan permainan boneka kayu ini sebagai konten? Karena boneka kayu ini fungsinya adalah untuk kita berlatih teknik yang sudah kita latih di Xiu Lim Tao ya secara konsep, kemudian di Chung Kyu secara konsep,
dan juga ada beberapa gerakan diuji secara konsep. Itu adalah di teknik boneka kayu. Jadi boneka kayu itu bukan untuk kita berlatih memperkuat tangan, artinya kita memukulkan tangan kita sekencang-kencangnya ke si boneka kayu. Gitu. Hal ini juga pernah saya munculkan di konten saya sebelumnya mengenai boneka kayu. Ya, di sana saya bilang, kalau misalnya kita mau melatih memperkuat tangan, ya terutama bagian siku ke depan, ya bagian siku sampai ke pergelangan tangan, kita nggak perlu pakai boneka kayu. Sayang budget. Mending kita pakai pohon atau kita pakai tembok ya biar tangan kita lebih kuat lagi. Sayang, boneka kayu bukan tujuannya untuk memperkuat tangan, tapi kita melatih teknik yang selama ini kita latih. Atau juga boneka kayu ini bisa dipakai sebagai pengganti partner. Ya, partner latihan teman-teman kalau misalkan di rumah tidak punya teman atau partner untuk latihan. Nah, nanti sebelum Pak Freddy, Saudara Michael, kemudian Saudara Prima juga mempraktekkan per part dari bentuk boneka kayu, nanti saya jelaskan di awal apa sih yang harus diperhatikan buat teman-teman sebagai pemula. Misalkan baru latihan Wing Chun, tetapi sudah punya budget untuk membeli boneka kayu. Jadi tidak mungkin kalau misalkan, aduh, saya belum bisa bentuk permainan boneka kayu, jadi boneka kayunya ini saya beli, kemudian saya pajang aja di rumah, nggak diapa-apain, sayang. Jadi lebih baik dipakai, walaupun mungkin teman-teman ada yang belum pernah belajar bentuk permainan boneka kayu itu sendiri. Gitu. Oke, kita langsung aja. Saya akan jelaskan latihan sederhana dengan boneka kayu. Oke, teman-teman, tadi saya ada mempraktekkan beberapa bentuk gerakan yang biasa kita lakukan saat kita drill bareng teman-teman. Ya, seperti pukul, kemudian tansau, paksau, dan lain sebagainya. Nah, saya coba jelaskan apa aja sih yang biasa kita lakukan kalau misalkan di rumah kita punya wooden dummy, tetapi kita belum belajar formnya. Kita baru mungkin latihan mukul, kemudian latihan tansau sama teman, kemudian latihan paksau. Nah, kita bisa praktekkan ke wooden dummy. Ya, contoh, kita mulai dengan pukulan. Seperti konsepnya, ya, konsep pukulan bahwa saat kita memukul, kita harus berusaha supaya sikut kita menjaga sikut kita supaya ke center line. Ya, karena itulah dummy ini didesain dengan posisi tangan agak ngebuka. Artinya pada saat kita latihan punch, siku kita diarahkan selalu ke tengah. Itu yang pertama, ya. Jadi otomatis pada saat kita latihan pukulan, misalkan siku kita selalu ke tengah. Dan teman-teman bisa latihan dengan memulai memukul seperti ini. Ya. Nah, satu lagi, kalau teman-teman lihat dummy saya ini bentuknya memang heavy duty, ya, karena memang ini adalah dummy yang bersejarah, di mana dummy ini adalah dummy pertama yang saya punya pada saat saya membuka kelas di velodrome lagi tahun 2012, ya. Jadi sudah kelihatan retak-retak dan lain sebagainya, karena ini udah sering dipakai untuk latihan. Nah, untuk punching padnya sendiri, ya, teman-teman bisa pakai seperti saya. Ini versi murahnya, versi kreatifnya, ya, saya pakai dengan karpet anak-anak.
ya, yang dirangkap dua, kemudian dilakukan hitam. Ya, cukup lumayan untuk dipakai buat latihan pukul. Pukul atas, pukul bawah. Oke, nah kalau misalkan teman-teman ini mau pakai ini lebih di atas, itu boleh, nggak masalah. Jadi anggap ini adalah ditaruh di bagian atas, itu dianggap kita mukulnya ke arah muka, ya. Nah, cuman karena memang saya waktu ini mendesain supaya semua orang bisa pakai, makanya saya taruhnya agak di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dengan latihan mukul, kita bisa latihan seperti kita memukul pancing pad, ya. Seperti ini. Ya, itu yang pertama, yaitu latihan mukul. Kemudian setelah latihan mukul, kita bisa latihan park. Kemudian kita bisa latihan tansau. Nah, pada saat kita latihan tangan defense, ya seperti patsau, kemudian tansau, yang harus diperhatikan sama teman-teman adalah seperti yang saya bilang di depan. Kita bukan memukul tangan kita ke lengannya dia. Jadi bukan berarti tansau itu begini. Ya, bukan begitu latihan dengan dendam. Tetapi kita berusaha untuk benar-benar membentuk bahwa tansau kita sesuai dengan bentuk pukulan. Ya, contoh misalkan, coba Michael sini. Sebenarnya misalkan kamu pukul, ya, Michael pukul, saya nangis seperti ini tansau. Ya. Nah, dengan udendami saya melakukan hal yang sama. Ya, dengan udendami saya melakukan hal yang sama. Oke, itu yang pertama, ya, yang harus diperhatikan. Jadi bukan kita mukul tangan kita ke lengannya si dami. Kedua, pada saat kita lakukan tansau atau patsau ataupun bentuk apapun, bentuk tangan tangkisan apapun, pada saat tangan kita di depan, tolong jangan lupa selalu busau, ya, selalu busau. Jaraknya kira-kira 5 jari dari dada kita seperti ini, dan kita melakukan seperti ini, ya. Ini selalu balik ke sini. Jadi bukan selalu begini, bukan di bawah. Atau dengan patsau kita melakukannya dari samping, bukan, tetapi tetap dari tengah. Ya, tetap dari tengah. Sama seperti kita kalau mukul, ini di tengah kan, cuman tangan kita ngopel dua-duanya. Nah, patsau pun sama, patsau itu yang simple. Nah, kalau dari patsau tansau teman-teman mau gabung, boleh. Jadi dari pukul, patsau, tansau, kemudian digabung. Pak, tan, atau tan, pak. Ya, kemudian digabung dengan pukulan juga bisa. Ya, variasinya itu tergantung teman-teman maunya seperti apa. Nah, kemudian kalau sudah patsau tansau, teman-teman bisa misalkan melakukan gerakan lain seperti misalkan busau, teman-teman bisa lakukan seperti itu. Ya, jadi busaunya ke depan. Itu muncul ya di Srito nomor 2. Ya, jadi busaunya di depan. Oke, terus juga teman-teman bisa lakukan gam. Nah, di sini saat kita gam, kita sudah pakai shifting ya.
Dan saya tidak perlu menjelaskan konsep shiftingnya, karena konsep shifting sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Jadi waktu gam kita shifting. Teman-teman waktu mukul juga bisa pakai shifting. Ya, teman-teman bisa pakai tansel sambil shifting. Teman-teman bisa pakai tanda. Ya itu variasinya. Oke. Kemudian setelah gam, teman-teman bisa pakai gansau. Ya, gansau. Nah, teman-teman lihat kenapa saya harus geser ke sana? Kenapa saya nggak diam di tengah kemudian gansau? Nah, di sini ada konsep. Gansau patokannya tangan bawah ini harus ada di luar. Ya, pada saat kita gansau ini harus ada di luar. Jadi tidak boleh ada di depan perut. Otomatis pada saat saya gansau, saya harus step dulu ke sini sedikit. Kemudian baru shifting. Ya, step dulu ke sana baru shifting. Nah, pada saat gansau, teman-teman bisa lihat tangan dia waktu saya gansau, tangan ini ada di luar saya, lurusnya di sini, ya, tidak ada di arahnya ke arah badan, ya, tapi ini arahnya keluar. Begitupun pada saat saya di sini, saya shifting, ini arahnya di luar, itu gansau. Nah, posisi gansau itu bukan ke arah sana juga untuk tangan ya, bukan begini. Gansau itu ke depan. Jadi ini motong ke depan. Nah, kalau teman-teman lihat daminya ini akan bergerak ke sana. Karena ada dorongan dari tangan saya yang ke arah sana. Seperti itu. Ini gansau. Ya, jadi bukan arahnya ke sini atau ke sini, tapi arahnya ke depan. Ya. Nah, biar gampang, beda ini apa? Pada saat gansau kita bisa langsung mukul. Atau kita bisa pakai pump. Itu fungsinya. Kenapa gansau harus ke depan? Ya. Nah, setelah gansau, teman-teman bisa latihan seperti misalkan kuansau. Kuansau pun sama. Konsepnya kayak gansau. Ini patokan. Ini harus di luar. Nah, bagaimana bentuk kuansau? Kuansau itu bentuknya adalah tansau dengan bong. Ya. Jadi si tangan ini harusnya di sini. Tidak mengenai badan. Jangan sampai berdirinya begini. Nah, latihan kuansau pun sama. Kita dari luar masuk ke dalam, step dikit, baru ke sana lagi. Ya, ini juga di luar. Nggak kena badan kita. Ya. Nah, tansaunya arahnya kemana? Arahnya ke sini, bukan ke sana. Jadi bukan begini. Ya, latihannya bukan begitu. Jadi bukan mukulin tangan kita ke kayunya si dummy, tapi benar-benar kita membentuk kuansau. Jadi kalau misalkan saya latihan kuansau nih sama Michael mukul, saya kuansaunya ke sana, ya. Nah, gini. Oke. Nah, pukulan bawah dia, pukul ke bawah, waktu saya gansau, ini harus arahnya keluar. Ya, teman-teman lihat arah pukulan dia harus keluar ke sini. Nggak boleh dia masih ada di depan. Konteks yang sama, konsep yang sama seperti tangan dummy yang bagian bawah. Oke. Nah, terus tadi di kuansau ada bong. Saya kelewatan soal bong. Ini yang sering menurut saya salah waktu kita melatih bongsau dengan dummy.
kebanyakan bongnya itu dari bawah ke atas, begini. Ya, atau bongnya dari sini. Dari sini. Nah, itu secara teknik nggak bisa dipakai. Kenapa? Sekarang contoh ya. Michael sini. Pukul. Saat saya ngebong, waktu saya mau ngebong, ya, saya nggak mungkin begitu. Oke, pukul lagi. Nah, saya nggak mungkin begitu. Telat. Yang ada, kalau dia mukul ke leher, kemudian saya angkat ke atas, yang ada muka kita yang mukul. Karena tangan ini masih dalam center line saya. Itu yang pertama, makanya tidak boleh ke atas. Sekalipun ini pukulan ke muka, itu juga sama, tidak boleh ke atas. Kenapa? Karena di sini kosong. Area sini kosong. Seperti teman-teman lihat, tangan dia itu direct ke arah dada saya. Walaupun di belakang saya masih ada tangan Gusau. Ya, tapi ini salah. Kenapa? Karena ketiak saya terlalu open. Ya, oke, itu yang pertama. Kedua, seperti tadi, begini. Ya, seolah saya ngelewatin tangan dia. Jadi waktu misalkan kita mukul, kemudian saya harus ngebong, nggak mungkin bisa kepake ngebong seperti itu. Sekalipun misalkan saya ngebong ke tangan yang sebelah. Nah, saya nggak mungkin. Jadi dari sini saya ngebuka begini, nggak mungkin. Pukulannya masih di tengah, jadi tidak mungkin begini. Ya, jadi jangan melakukan latihan dengan dummy yang kurang tepat. Nah, terus bagaimana bongnya yang tepat? Oke, ini menurut versi saya. Kalau misalkan ada senior-senior yang tidak setuju, ya mohon dimaklumi. Ya, karena ini adalah my opinion. Ya, ini opini saya dan saya merasa bong ini yang paling benar. Pada saat kita setiap kali melakukan ngebong, kita tidak pernah melakukan seperti ini, karena nggak akan kepake seperti yang saya tunjukkan, ya. Dan kita juga bukan ngebong ke atas, tapi kita ngebong itu seperti membuat sebuah bentuk spiral, ya, bentuk spiral. Artinya pada saat ngebong, siku kita itu tetap ke tengah, ya, ke arah tengah, dan kita masuknya dari depan. Ya, dan kalau teman-teman lihat siku saya pada saat saya mengenai tangan dummy yang bawah, siku saya berada dekat dengan ujung dummy yang tangan lengan dummy yang atas. Seperti ini. Ya, begitupun kebalikan, waktu saya mau ke sana, saya harus masuk dari depan. Dan lengan dummy yang bawah itu posisinya persis ada di bawah dari siku saya. Karena ini tangan dummy-nya di bagian atas. Sedangkan ini tangan daminya ada di bawah. Berarti ini lengan dami yang atas ini harus ada di belakang siku. Kalau begini, ini lengan daminya harus ada di bawah siku saya. Seperti ini. Dan latihannya seperti ini. Dan jangan lupa pakai shifting. Bahunya jangan diangkat. Ya, bahunya jangan. Ini bahunya tetap turun. Ya, usaunya kemana? Usaunya itu ke arah sini, posisinya di sini, tapi sikunya tetap ke depan, siku ini ke depan, ya. Barulah kepake pada saat kita latihan drill. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini arahnya pasti ke arah sana. Ya, nggak pas di depan muka saya, tapi harusnya ke sana. Pas lagi, Pak. Nah, ini juga arahnya ke arah samping. Pas lagi, Pak. Nah, seperti itu. Nah, terus setelah bong, kita bisa latihan triangle step. Ya, misalkan kita latihan bong,
kemudian kita masuk dengan triangle step, ya. Kemudian keluar lagi, kita bom lagi, masuk step. Atau kita bisa pakai five. Cuman biasanya kalau untuk mereka-mereka yang sudah bisa latihan triangle step, biasanya udah bukan pemula lagi. Jadi materinya itu udah jauh, bukan sekedar bentuk tangkisan paksau, tansau, kemudian gam dan lain sebagainya. Tapi dia sudah berlatih untuk mobile. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya kasih contoh doang. Nah, terus selain kita untuk latihan tangan, kita juga bisa pakai buat latihan tendangan. Seperti misalkan kita tendang bentuk tendangan yang sederhana, ya, atau kita melakukan gerakan, atau kita melakukan dengan kick, atau kita tendangan di sini, ya. Jadi banyak untuk latihan tendangan. Atau kita mau kombinasi seperti misalnya tendangan keluar, ya, tendangan ini kemudian keluar, lalu tendangan ini kemudian ya, banyak model untuk latihan tendangan. Nah, kira-kira itu ya beberapa contoh yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman yang masih baru belajar Wing Chun, tetapi pengen berlatih di rumah dengan boneka kayu. Jadi tolong boneka kayu di rumah jangan disia-siakan, dipakai untuk latihan. Walaupun bentuknya sederhana, tetapi buat saya apapun itu bentuk latihannya pasti bermanfaat. Selama latihannya tepat, ya, sesuai dengan arahan dari pelatih teman-teman, guru Wing Chun teman-teman, ya, atau siapapun yang teman-teman kenal yang ngerti tentang bela diri Wing Chun. Kira-kira itu aja.